Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali kami kembali menyapa Anda pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Yesus kami yang kami puja, yang kami tinggikan hanya Engkau saja. Terima kasih untuk hari yang baru, kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk keluarga, pekerjaan, setiap hal dalam hidup kami yang Engkau anugerahkan. Pada pagi hari ini, waktu kami bangun di pagi hari ini, kami hanya mau memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Sebab kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Kami bergantung kepada Engkau dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Hari ini sebagai ucapan syukur kami mau bersorak, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Kami mau merenungkan firman Tuhan sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang baik, Engkau yang luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya, haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dengan kami yaitu di acara doa pagi. Mari sebelum saya akan men-sharingkan beberapa firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami tinggikan, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari yang baru, hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang setiap saat, setiap waktu boleh kami rasakan dan boleh kami nikmati. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau beri kepada kami. Biarlah ini adalah anugerah bagi kami yang kami gunakan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Engkau senantiasa memberikan yang terbaik buat kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita buka di perjanjian baru ya, di 2 Timotius ya. Mari kita buka di Alkitab kita ya. Akan saya bacakan buat saudara 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, akan saya baca sekali lagi 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi sekali lagi bahwa ayat ini adalah ayat yang sebagaimana Paulus tulis, ini adalah sangat bermanfaat bagi kita semua apabila saudara dan saya tentunya adalah orang percaya khususnya ya. Percaya kepada apa? Percaya apa yang tertulis di dalam kitab suci kita. Ya, kenapa kita harus percaya? Sebab mempercayai sebuah tulisan ya yang diilhamkan Allah itu sangat bermanfaat ya, tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Khususnya kalau di 2 Timotius 3 ayat 16 ini, yang pertama itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa melihat itu semua? Nah, tentunya ini akan terlihat kepada kita apabila kita ada di dalamnya, dalam arti kita ada di dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui tentunya ya. Misalnya Bapak Ibu Saudara di dalam pekerjaan, di dalam kegiatan apapun saudara ya, itu saudara menemui ya, kebetulan kalau menjadi contoh misalnya menemui persoalan, menemui permasalahan ya, dan saudara sudah pernah atau ya boleh bilang pernah mendengar sebuah firman Tuhan ya, yang mungkin firman itu mengatakan atau firman itu berbunyi di dalam hati saudara ya. Nah, itu yang saudara ikuti, itu yang saudara percayai, bahkan itu yang saudara lakukan. Nah, tentunya itu tidak keluar dari firman tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya, contoh yang sangat sederhana, ketika saudara terbawa, hati saudara terbawa ke dalam sebuah emosi misalnya. Misalnya saudara di jalan, ya saudara di jalan, terus saudara mungkin jalan saudara diambil alih sama orang lain,
sehingga saudara hampir celaka, atau apapun juga yang membuat hati saudara itu menjadi emosi ya. Nah, ketika saudara ingat sebuah firman Tuhan atau nasihat firman Tuhan, seperti misalnya ada firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, ketika Anda hati saudara, emosi saudara terbawa akan hal itu, dan firman yang pernah saudara baca ya, seperti yang tadi misalnya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, saudara ketika itu bunyi dalam hati dan saudara ikutin, saya percaya saudara tidak akan terlarut di dalam emosi yang meledak-ledak tadi. Saudara akan tetap cool, akan tetap tenang ya di dalam menjalani atau membuat sebuah keputusan yang sangat cepat tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu salah satu bagian sebuah firman yang bagaimana firman itu memang benar-benar berguna di dalam kehidupan kita. Nah, hal itu kan boleh dibilang itu mengajar kita ya, untuk apa? Untuk kita menjadi terbiasa ya, tidak mudah terpancing sebuah emosi. Nah, ini sudah lengkap saudara ya, menyatakan kesalahan ya, tadi mengajar, bermakna untuk mengajar, terus untuk menyatakan kesalahan. Nah, kalau kita ikutin tadi emosi tadi yang di jalan, ya jelas kita juga akhirnya terbawa masuk ke dalam sebuah kesalahan. Dan itu memperbaiki kelakuan saudara yang biasanya temperamen ya, seperti kasar, seperti mudah merespon tapi responnya yang negatif ya, reaktif. Nah, saudara bisa menjadi seorang yang sabar ya. Saudara bisa bahkan lebih dari itu, bisa malah murah hati, penuh kasih. Nah, itu semua karena bagian dari firman Tuhan, sebagian dari firman Tuhan yang kita konsumsi, yang kita makan boleh dibilang ya, karena firman itu harus menjadi makanan kita sehari-hari. Nah, sampai itu timbul sebuah rema, artinya bahwa firman itu berbicara setiap saat, setiap waktu melalui hati kita. Dan selain memperbaiki kelakuan yang kita tadi, yang temperamen bisa menjadi sabar, bahkan itu mendidik orang dalam kebenaran. Jadi untuk mendidik sebenarnya itu untuk kita semua ya fokusnya. Artinya apa? Kalau kita fokusnya ke dalam, artinya ke kita sendiri, akhirnya kita ini juga akan bisa berubah ya karakter kita segala macam. Karena apa? Kita dididik supaya akhirnya kita hidup di dalam kebenaran. Jadi sekali lagi bahwa 2 Timotius 3 ayat 16 ini sangat berguna bagi kita kalau kita pertama kali kita yakini, kita percayai bahwa firman itu memang benar-benar bermanfaat, berguna bagi kita. Nah, sekali lagi saya baca ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi sangat bermanfaat ya, memang bermanfaat, sangat bermanfaat untuk mengajar. Kita nggak usah ada yang lihat orang untuk ngajar orang luar, kita aja dulu ya, mengajar kita sebenarnya. Untuk menyatakan kesalahan, kita banyak sekali bertindak terkadang itu keluar dari apa yang dikatakan kebenaran, bahkan jauh lah. Ini diajar melalui firman ini. Karena apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah firman ya. Firman Tuhan ya, tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya apa? Tadi sebuah tulisan atau sebuah perkataan, kata-kata itu kalau diilhamkan Allah, tadi ini manfaatnya banyak sekali ya, ada 4 ya. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, 4 hal ini saudara, kita akan bisa lakukan ya, kita bisa hidup seperti ini apabila satu benar-benar bahwa firman itu benar-benar menjadi rema di dalam hidup saya dan saudara. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin hari
semakin taat kepada perintah Tuhan, sehingga hari-hari kita, hari-hari yang penuh mengkonsumsi atau masukan-masukan dari kehidupan kita adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sifatnya adalah kekal, ya, dan itu sekali lagi sangat berguna bagi kehidupan manusia. Khususnya adalah anak-anak Allah, ya, khususnya adalah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah konsumsi kita sesungguhnya, ya, makanan kita sesungguhnya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar, ya, tadi di 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah itu seperti apa? Tentunya Bapak Ibu Saudara sudah tahu bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah sebagian atau mungkin sepenuhnya, ya, ada tertulis di dalam kitab suci kita. Sebab itu tertulis itu semua adalah karena ilham dari Tuhan, ilham dari Allah kita. Baik, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi akan saya rangkum, ya, akan saya dipersingkat, ya. Inti-intinya tadi ada 4 hal, yaitu bahwa tulisan yang diilhamkan Allah itu sangat bermanfaat. Yang pertama adalah untuk mengajar, yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan, dan yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan, dan yang keempat, yang terakhir adalah mendidik kita semua untuk di dalam kebenaran. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya terlebih dahulu Engkau sudah mengurapi kami, Engkau melawat kami. Biarlah pengurapan itulah yang memberikan pengertian akan firman itu, sehingga kami yang sudah mendengarkan firman itu benar-benar berubah, dan benar-benar hidup kami diubahkan karena firman itu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik pada kami, sehingga begitu sabarnya Engkau melihat kehidupan kami, dan kami percaya bahwa hidup kami adalah hidup yang senantiasa Engkau benarkan. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya melalui hikmat kasih setia-Mu Tuhan, biarlah seluruh jemaat-Mu Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pertolongan, dan Engkau sertai dimanapun mereka berada, sehingga pertolongan-Mu benar-benar nyata. Dan biarlah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin negeri ini, khususnya Presiden Joko Widodo beserta wakil dan juga jajarannya. Tuhan, sebagai pemimpin negeri yang besar ini Tuhan, kami percaya ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu Tuhan, berilah mereka hikmat untuk memimpin negeri ini, sehingga negeri kami adalah negeri yang benar-benar perkasa, negeri yang kuat, negeri yang tidak mudah diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, namun negeri yang penuh kedamaian, yang dipimpin oleh seorang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hikmat-Mu yang Kau berikan kepada para pemimpin negeri ini itu benar-benar hikmat yang murni, hikmat yang senantiasa memberikan berkat buat kami semua. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh para pekerja di bidang kesehatan, khususnya para dokter, para perawat yang saat ini dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa tangan-tangan mereka, tangan yang penuh urapan Tuhan, tangan-tangan yang diberkati Tuhan, di mana saat ini mereka sedang mengobati para pasien, khususnya yang saat ini sedang sakit
sakit apapun juga Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyembuhkan melalui tangan-tangan dokter, tangan-tangan para perawat, dan berikan kekuatan mereka Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah itu semua nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu, atas kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada para medis, khususnya dokter dan perawat itu semua Tuhan. Kau juga memberikan kesabaran Tuhan untuk merawat para pasien tersebut. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa apa yang pernah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.